Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ya, jemaah Sekolah Haji Umrah, Bapak Ibu serta teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang semoga selalu dalam lindungannya, diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilimpahkan rezeki yang banyak, halal, barokah, dimudahkan untuk ke tanah suci seperti yang doakan Ustadz Agung tadi. 2025 Januari berangkat bareng, Allahumma amin. Tapi kemarin saya telepon Ustadz Yusa, itu ternyata pergerakannya bulan November, Desember, Januari ini cepat banget. Jadi tadinya masih 20 kursi, besok pagi tinggal 10, sorenya tinggal 6. Jadi cepat banget, maka monggo segera. Allahumma amin. Ya, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang Allah limpahkan pada kita. Salat dan salam semoga terlimpah untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, sahabatnya dan umatnya. Ya, masyarul muslimin azzakumullah. Bapak Ibu, pada kali ini perkenankan untuk kita sama-sama mempelajari tentang apa tadi Bu yang di kunci-kunci rezeki. Ya, begitu sempurnanya Islam Bapak Ibu sekalian, hal-hal ataupun berurusan dengan rezeki itu juga diatur dalam Islam. Tidak ada yang kelewatan di dalam Islam ini. Bahkan menjadi ngengen apa ya? Ngengen setiap orang itu rezekinya banyak, gitu Bu, melimpah. Ada yang punya rezekinya sedikit aja, minimal cukup, pengen motor cukup bisa beli, pengen umroh cukup untuk umroh, dan lain sebagainya. Nah, sebelum bahas tentang kunci rezeki, kita bahas dulu definisi rezeki. Rezeki ini apa Bu? Rezeki tidak harus uang, tapi saya terbayang uang. Oke, ada lagi? Apa? Kasih sayangnya Allah. Ada lagi? Jika dilihat dari kamus ma'ani, kamus syarat, rezeki itu adalah ismu syai'in al-mu'tallawi yang tafi'unihil insanu min ribhin al-maksibin al-tharwatin al-nahwi dhalika. Rezeki adalah suatu nama pemberian yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh manusia itu rezeki, berupa keuntungan, pekerjaan, kekayaan, dan sejenisnya. Jadi Bapak sekalian, memang banyak orang menganggap terbayang yang namanya rezeki itu uang, emas, dan semacamnya, itu harta. Coba kita cek dulu di surat Al-Baqarah ayat 22. Al-Baqarah ayat 22, Allazi ja'alkumul arda firasyaw was samaa'a binaa'a. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap.
wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Dan Allah juga yang menurunkan dari langit air hujan, fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Maka setelah turun air dari langit itu, bumi akan keluar tumbuh-tumbuhan sebagai rezeki untuk kalian. Keluar tumbuh-tumbuhan yang berbuah. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Karena itulah janganlah engkau mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah padahal kamu mengetahui, ya. Baik sekalian, dari ayat ini ternyata bahwa buah-buahan itu juga rezeki. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah ayat 60, wa idistaqwa Musa liqaumihi faqul nadrib bi asakal hajar. Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Fang farajat minhu nata asrata aina qad alima kullu unasim masyrabahum. Lalu memancarkan daripadanya 12 mata air, ya. Setiap suku-suku, setiap kabilah itu memiliki tempat minumnya sendiri-sendiri. Maka Allah kemudian mengatakan, kulu wasrabu min rizqillah, makan dan minumlah dari rezeki Allah itu. Wala ta'thaw fil ardi mufsidin, dan janganlah kalian berkeliaran ke muka bumi dengan berbuat kerusakan. Jadi air itu juga rezeki. Mungkin kita tidak begitu ini, kalau daerah ada yang gunung kidul, Wonosari, ya, daerah Wonosari atau daerah tertentu air itu sangat berharga. Di Jakarta itu juga sangat berharga. Tempatnya ibu, wah, ya. Atau kemarau saja di daerah sini kalau air habis juga baru merasakan. Ternyata itu termasuk rezeki, ya. Maka Bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rezeki tidak terbatas uang dan harta. Bahkan para ulama mengatakan pendengaran, penglihatan, kaki kita bisa melangkah, itu semua adalah rezeki. Anak, keluarga, itu semua adalah rezeki. Jadi, mohon maaf, menjadi salah, sekarang tidak pas kalau orang mukmin beranggapan mendefinisikan rezeki itu hanya sebatas uang saja. Bahkan bisa menjadi berdosa orang itu kalau menganggap rezeki itu hanya mendefinisikan rezeki itu hanya uang saja. Jadi kalau ibu-ibu berdoa, ya Allah paringono kula rezeki ingkang kathah, tapi rezeki ini mboten berbentuk uang. Nah, ibu jangan sambat, jadi Allah ngabulke donga-dongane, endi ora kabul-kabul, padahal kasih sehat, kasih anak-anak yang baik, keluarga yang sehat dan lain sebagainya, itu rezeki. Gitu, Bu, ya. Nah, mungkin ibu-ibu sudah lebih tahu, lebih paham. Banyak kejadian satu organ tubuh kita, misalkan ginjal, ya, tidak berfungsi, ada yang nggak berfungsi, harus cuci darah. Sekali cuci darah berapa ratus atau berapa juta, padahal sehari harus 2 kali. Mereka yang harus seminggu harus 2 kali cuci darah, sudah berapa juta, begitu banyak. Kemudian ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum masuk ke kunci rezeki, setelah tahu kita tentang definisi rezeki, kemudian adalah kita harus meluruskan niat dulu. Niatnya golek rezeki apa? Niatnya ndonga pengen akeh rezekine dienggo
nopo kita bunge, apalagi ibu-ibu al-umrah, doa-doa di sana dikabulkan. Nah, niate untuk apa? Karena ini adalah sesuatu yang wajib niat itu. Yang pertama diantaranya adalah khususnya bagi bapak-bapak bahwa mencari rezeki itu adalah nafkah, suatu kewajiban. Sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah ayat 233. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan kewajiban seorang ayah yang adanya anak yang lahir, maka rizquhunna wa kiswatuhunna, maka kewajibannya adalah mencarikan rezeki, menafkahi, termasuk juga pakaiannya, memberi makan dan pakaian kepada anak dan ibunya, bil ma'ruf, dengan ma'ruf, dengan baik. Kemudian yang kedua, secara umum bahwa kita ketahui Bapak Ibu sekalian, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan aku tidak menciptakan jin manusia melainkan supaya beribadah kepadaku. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita menginginkan rezeki itu untuk melakukan kewajiban, yang kewajiban itu adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saged dipun pahami nggih? Sekali lagi, kita menginginkan rezeki dengan ikhtiar, dengan berdoa, dengan nanti ada kunci-kuncinya. Nah, sehingga kalau kita tahu kunci-kuncinya, nanti insya Allah kita akan dapat rezeki yang banyak melimpah. Amin. Nah, niatnya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga di sekolah haji umrah ini, di MHM, selalu diingatkan berulang kali, hendaklah kita memiliki prestasi untuk mewujudkan suatu prasasti, nah, yang nanti akan menginspirasi semua orang. Rezeki untuk apa? Untuk menyantuni anak yatim. Untuk apa? Untuk membackup rumah Quran, rumah tahfidz, pondok pesantren. Jangan sampai ingin punya rezeki yang banyak itu hanya untuk bermewah-mewahan. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, sampai dia masuk ke dalam kubur hanya untuk bermewah-mewahan. Kala, jangan, kan gitu nggih. Ya. Setuju Bapak Ibu? Ya. Nek dinggo iki setuju pengantuk iki? Nah. Ya, gitu nggih. Termasuk untuk umroh, untuk haji kan gitu nggih. Kemudian sekarang rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebelum masuk lagi ada satu lagi yang perlu kita perhatikan, yakni untuk menghindari yang haram. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, ya Ka'ab bin Ujrata, wahai Ka'ab ibnu Ujrah, innahu la yadkhulul jannata lahmun nabata min suhtin. Nah, tidaklah masuk surga, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga, lahmun nabata min suhtin, daging yang tumbuh dikarenakan suhtin. Mas suhtin, apa kuwi suhtin? Nah, itu tadi hadis riwayat Ibnu Hibban dalam sahihnya. Nah, satu lagi ada hadis riwayat Tirmidzi, ya Ka'ab ibnu Ujrah,
Wa Ka'ab bin Ujrah, sama ini riwayatnya berbeda. La yarju lahmun nabata min suhtin ila kanatin naru aulamihi. Tidaklah daging yang tumbuh dari yang suhtin tadi kecuali dia layaknya adalah di neraka. Apa itu suhtin? Wasuhtu wal haram alladzi la yahillu kasbuhu. Suhtin adalah perkara yang haram yang tidak halal cara mendapatkannya. Li'annahu yushitul barakata ayudhibuha, karena dia merusak dan menghilangkan keberkahannya. Nah, jadi suhtin adalah apa tadi? Ya, perkara yang haram cara mendapatkannya, yang merusak dan menghilangkan keberkahannya. Meskipun duitnya banyak, hartanya melimpah, gitu, tapi nggak berkah. Ada aja yang tidak diinginkan terjadi. Kata seorang ulama, Mullah Ali Al-Qari dalam Mirqatul Mafatih menjelaskan hadis tersebut, as-suhtin tadi al-haram syamilu liriba wariswati wa wairihi, yakni perkara yang haram yang mencakup termasuk diantaranya riba, suap dan selainnya. Nah, jadi diantaranya adalah riba, suap. Ini hati-hati Bu, ya. Ntar lagi coblosan apa nih? Bupati, pilkada. Nah, jangan terima suap gitu. Sehingga sekalian dengan Allah Subhanahu wa taala, prinsip seorang muslim adalah mencari yang halal saja, yang diridhai saja, sedangkan yang haram ditinggalkan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ayuhan nasu, wahai manusia, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wajmilu fit qalami fa inna nafsan lan tamuta, tidaklah seseorang itu, perbaikilah cari kalian dalam mencari rezeki, sesungguhnya jiwa itu tidak akan tamutu, gak akan mati. Orang itu gak akan mati hatta tastaufi rizqaha, sampai menerima seluruh rezekinya. Jadi tenang saja, gak akan mati nek urung rezekinya habis, ya, masih hidup. Jangan cari yang haram, yang halal saja. Ngones napa tadi penuh rezekinya baru mati, tenang aja Pak. Kira-kira itu udah mau penuh belum rezekinya? Nah, astagfirullahaladzim. Nah, wain belum umroh Mas, saya tak umroh saya. Wa in abta'a anha, walaupun lambat datangnya, meskipun rezekinya lambat, ya, nek urung telas rezekinya urung dikai kabeh, ya belum dimatikan sama Allah, gitu ya. Jadi tenang saja. Fattaqullah, Allah, Nabi mengatakan lagi, fattaqullah, maka bertakwalah kalian kepada Allah, wajmilu fit talabi, dan perbaikilah cara kalian mencari rezeki. Nah, jadi tanya kita mencari rezeki terus diperbaiki Bu. Udah bagus, perbagus lagi. Apalagi zaman sekarang ya. Zaman sekarang tuh subhanallah, persaingan makin berat, sehingga kaidah-kaidah tentang mencari rezeki sudah mulai, mohon maaf saya katakan, ancur-ancuran, ya. Kaidah kita tabrak-tabrak saja.
mana yang riba, mana yang gharar, mana yang subhat, udah nggak tahu. Yang penting untuk duit. Kemudian terakhir, khudhu ma halla wa da'u ma haramu. Ambillah yang halal dan jauhilah yang haram. Gitu ya. Jadi kesimpulannya kali ini adalah ambil yang halal dan jauhilah yang haram. Mohon maaf saya tambah sekali lagi, ada nasihat dari Syekh Alawi bin Abdul Qadir As-Saqqaf. Wa hadhihi taunjitun lil iktifai wal qanaati bil halali wal mu'di 'anil harami. Inilah adalah nasihat untuk merasa cukup dan puas dengan perkara yang halal dan menjauhi yang haram. Wa adamit takaluli 'ala dunya, dan tidak bersikap rakus terhadap dunia. Berarti cari rezekinya gimana? Semangat ngoten, Bu. Semangat, tapi rakusnya bukan dunia. Rakusnya adalah akhirat kita. Kita carinya untuk akhirat, nyari uang yang sebanyak-banyak untuk umroh, untuk haji, untuk membangun rumah Quran, rumah tahfidz, pondok pesantren, untuk bangun masjid, bangun sumur di tempat-tempat yang kekeringan. Itu untuk akhirat rakusnya gitu. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk kunci-kunci rezekinya insyaallah di episode berikutnya. Insyaallah. Semoga bisa dimudahkan Allah Subhanahu wa taala hadir di majelis ini. Allahumma amin. Ada yang mau tanyakan, Ibu? Wah, mau tanya aja mikir dulu. Oh, apa ya? Baik, enggak ada, kita cukupkan. Mohon maaf jika ada kesalahan, kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.